Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharaini amin. Wasuna lan den sunataken likulin kedue saben-saben siji min muadzinin saking wong kang adzan wa muqimin lan wong kang iqamat wa sami'i lan wong kang krungu adzan iqamat kang ada wong kang krungu muadzin wa muqim. Apa ayu liya yen to maca selawat sapa man yen to maca selawat sapa kulun yen to maca selawat sapa kulun wa yusallim lan salam sapa kulun ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da farahima dalam sause rampunge muadzin wa muqim. Ai ba'da farahi kullin ing dalam sause rampunge saben-saben suci minhuma saking muadzin wa muqim. Intola lamun suwi dawa apa faslun pemisah bainahuma ing antarane muadzin wa muqim. Disunahkan bagi orang yang azan, bagi orang yang iqamat, dan bagi yang mendengar azan dan iqamat. Semuanya disunahkan membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW setelah selesai azan dan selesai iqamah. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqulu thumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyra. Kalau kalian semua mendengar orang azan, maka tirukan, bacaannya tirukan. Makanya sebagian ulama karena ada hadis ini, walaupun dengar hayya 'ala shalah, tirukan hayya 'ala shalah. Selain la haula wala quwata illa billah, juga tirukan hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, tirukan hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Tambah doa kemarin, Allahumma ja'alni minal muflihin. Karena zahir hadis sahih Muslim itu kata Nabi, faqulu mislama yaqulu, ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Setelah itu bacalah sholawat kepadaku, sesungguhnya barang siapa bersolat kepadaku 1 kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Summas'alumma halil wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafa'ah. Setelah baca sholawat, sifatnya bebas, yang penting sholawat dan salam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wasallam, sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad pakai madi atau pakai amar, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang penting sholawat. Terus doa setelah adzan itu minta wasilah untuk Nabi, karena wasilah ini adalah makom yang tinggi di surga, yang tidak pantas bagi setiap hamba. Kata Nabi, saya berharap sayalah yang mendapatkan makom itu, yang paling pantas ya Nabi. Nah,
Kalau orang memintakan Nabi wasilah pangkat tersebut, maka halal baginya, halal syafaatnya Nabi. Itu hadis Sahih Muslim. Kenapa kok hikmahnya kok kita minta kepada Allah wasilah untuk Nabi, padahal enggak kita minta pun Nabi sudah akan mendapatkan itu. Nah, ini hikmahnya adalah menampakkan kemuliaannya Nabi dan keagungan pangkatnya. Hikmahnya, setelah selesai adzan dan iqamah, tidak cuma adzan saja ini, setelah iqamah pun sunnah baca sholawat. Setelah adzan sholawat, doa. Setelah iqamah kemarin menjawabi kalau qad qamatis shalah aqamaha Allah wa ajamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Kemarin itu tirukan semuanya kecuali pas qad qamatis shalah ditambahi aqamaha Allah wa ajamaha wa ja'alani min sholihi ahliha, baru selesai baca sholawat. Intola faslun bainahuma, kalau antara adzan dan iqamah ini ada jeda, ada jarak. Jadi dalam beberapa riwayat itu seorang imam itu disunahkan jangan terburu-buru iqamah. Jadi dikasih jeda, minimal orang selesai makan itu. Jadi kalau terlalu terburu-buru, yang makan belum selesai kok udah qomat, itu minimal itu sekira orang selesai makan baru iqamah, jarak antara adzan dan iqamah sunnahnya. Wa ya lamun ora tola faslun fayaqi mongko cukup lahuma kedue muadzin wa mukim apa doaun donga wahidun kang siji. Tapi dalam kitab Tuhfah Nihayah Fathul Jawad Asnal Matalib Syarhul Manhaj Muhnil Muhtaj Iqlina, itu kata Imam Bakri Syato, tidak ada keterangan intola fasul bainahuma. Jadi enggak ada qaid kalau lama jaraknya, maksudnya enggak ada bedanya baik lama ataupun dekat jaraknya. Yang dimaksud doa di sini adalah sholawat. Fayaqfi lahuma doaun wahidun. Doa di sini maksudnya sholawat. Karena kalau yang dimaksud doa itu nanti ini Allahumma rabbal da'wah, Allahumma rabbal da'wah, maka ini tidak disunahkan setelah iqamah, disunahkannya setelah adzan saja. Ada sebagian riwayat katanya ketika Syekh Zain bin Al-Malibari itu ngarang Fathul Mu'in ini sedang jazab katanya. Oh, alam itu benar atau tidak, tapi orang itu kalau sudah bisa baca Mu'in lancar, insya Allah baca kitab apapun itu gampang, karena nahwu yang paling jelimet itu Fathul Mu'in. Sumayakulu nuli ngucap sapa kulun saben sajen wiji minhum sangking muadzin wa mukim masami ihma rafi'an haling angkat yadahi ing tangan lorone kulun. Setelah selesai baca sholawat, maka sunnah mengangkat tangan, doanya sambil mengangkat tangan, baik muadzin sendiri yang adzan, yang iqamah maupun yang mendengarkan. Doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhirih. Allahumma doa wa rabb hadhihi da'wati, rupane zat duh pangeran kang mengerani ikilah dakwah, pengundang-undang. Jadi seorang muadzin itu termasuk pendakwah karena mengajak orang sholat.
Ai al adzani tegese ikilah azan wal iqamati lan iqamah. Rabb hadhihi dakwah ini adalah azan dan iqamah. Tapi kalau melihat zahir ini ibaratnya mu'alifnya Fathul Mu'in ini seakan-akan setelah iqamah pun disunahkan doa ini. Tapi kalau zahir hadis baca doanya itu hanya ketika azan saja, bukan setelah iqamah doa ini. Ila akhirihi tumeka maring akhire donga. Titimatuhu utawi sempurnane donga iku Allahumma rabba didakwati atamati kang sempurna. Inilah dakwah yang sempurna. Maksudnya sempurna adalah selamat dari berbagai macam celah. Karena di situ ada pengagungan terhadap syariat-syariat Islam. Wassolati lan sholat al-qaimati kang jumenengi. Maksudnya ay alati satu muqariban, sholat yang sebentar lagi akan didirikan. Wal fadilati lan tegese kautamaan. Ati mugi paring tuan Muhammadan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam matan tidak ada Sayyidina. Dalam syarahnya Imam Romli disunahkan pakai Sayyidina. Begitu pula dalam tasyahud. Kalau menurut Imam Romli dan Imam Khatib Syrbini ditambahi Sayyidina hukumnya sunnah. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya mubah. Ati sayyidana berarti kalau dalam riwayat, kalau dalam keterangannya Imam Rabi, ati sayyidana Muhammadan al wasilata ing wasilah wal fadilata tegese kautamaan. Wasilah itu apa ya tadi itu makom al mahmud itu wasilah. Wa ba'athu lan mugi bangkitaken tuan ing nabi makoman ing makom mahmudan kang pinuji. Makom al mahmud yang mempunyai hak syafaat, memberi syafaat di hari ba'ats. Makanya ba'athu karena di hari mahsyar atau yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Alladzi ya makom mahmud wa'atahu kang janji tuan ing nabi. Ini mengungkit janjinya Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu janjinya Allah dalam Al-Quran kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau malam bangunlah tahajud. Jadi wajib tahajud khusus Nabi, kekhususian Nabi itu wajib tahajud. Kalau kau bangun malam tahajud, Allah akan memberimu ayyab asaka, membangkitkanmu dan memberi makom al-mahmud. Wal wasilatu utai lafat wasilah ya wasilah iku a'la darajatin luwih luhure derajat fil jannati ing dalam swarga. Wasilah adalah tempat makam, makom tertinggi di surga, itu wasilah. Jadi surga yang paling tinggi itu surganya Nabi.
Wal maqamul mahmudu ta maqam mahmud iku maqamus syafaati, maqam syafaat fi fasl qadai ing dalem merinci keputusan yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Ketika di mahsyar besok dibalikan dari alam kubur, itu besok akan menunggu keputusan selama 50.000 tahun di mahsyar. Dalam hadis yang panjang, seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu kepanasan di bawah terik matahari, matahari di atas kepala, 50.000 tahun, Masya Allah. Hanya orang kafir saja sampai ngomong, mendingan masuk neraka daripada seperti ini, karena nggak ada keputusan. Ini bagaimana ini? Orang setelah 50.000 tahun berbondong-bondong ke Nabi Adam, tolong minta syafaat kepada Allah ini segera, kalau memang mau dihisab ya segera dihisab, kalau mau masuk neraka ya segera masuk neraka, masuk surga segera masuk surga, segera dihisab, segera ditimbang amal, mizan. Nah, itu begitu. Datang Nabi Adam nafsi, datang ke Nabi Nuh nafsi, saya ngurus saya sendiri. Semua Nabi nafsi, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Setelah datang kepada Nabi, kata Nabi, ha anak. Nah, itu saya yang punya makom al-mahmud itu. Makanya beliau punya nama Ahmada. Ahmada itu maksudnya orang yang memuji. Jadi beliau dijuluki Ahmad karena besok di mahsyar akan sujud di bawah arsy meminta syafaat. Khususnya lagi itu, selain Nabi, amal di hari kiamat sudah nggak boleh, sudah nggak ada faedahnya. Kalau amal di dunia ini, kalau mau nangis di dunia ini, kalau sudah di akhirat nangis nggak ada gunanya, amal nggak ada gunanya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau amalnya walaupun di hari kiamat masih diterima, sujud beliau ini, terus memuji Allah dengan lafadz sigat yang belum pernah ada yang memuji Allah dengan sigat lafadz tersebut. Nah, ini disebut Ahmad, Nabi yang memuji. Nabi yang Muhammad maknanya terpuji, Nabi ya Ahmad yang memuji Allah. Akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Nabi sujud itu. Sal tu'to, kamu minta kamu akan diberi. Wasfa' tu syafa', kamu minta syafaat akan diberi syafaat. Itu makom al-mahmud. Akhirnya setelah Nabi memberi syafaat, selesailah alam mahsyar selama 50.000 tahun. Masya Allah. Nah, ini yang kita minta setelah azan. Makanya penting doa setelah azan itu. Banyak orang meremehkan jawab azan, meremehkan doa setelah azan. Bayu sanu lan den sunataken apa ayakula yang tengucap sapa wong pada adzan maghribin teng sause adzan maghrib. Apa Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ini tambahan setelah adzan, semuanya bacanya tadi itu. Adzan subuh, adzan zuhur, adzan isya, adzan asar. Kecuali maghrib. Kalau maghrib ditambahi ini, tambahan doa ini, ada riwayatnya ini. Allahumma doa Allah hadauta ikilah adzan. Iku ikbalu lailika madhep wengi tuan. Wa idbaru naharika lan ngungkuri rina tuan. Wa aswatu du'aika lan luweh bagus-baguse suara dakwah tuan.
donga ing Tuhan. Ya Allah, ini ikrar pengakuan ini. Ya Allah, ini adzan maghrib ini adalah pertanda selesainya siang, menghadap malammu, meninggalkan siangmu, menghadap malammu. Faufirli, dan suara panggilanmu, faufirli, mugi ngapura Tuhan li maring ingsun. Ya Allah, ampuni saya. Ini adalah panggilan suara dakwah kepadamu, panggilanmu. Ampuni saya. Ini khusus maghrib. Lalu sebagian ulama ada yang mengkiaskan kalau subuh baca ini juga tapi dibalik. Kalau maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'aik atau du'atik. Du'aik atau du'aik? Enggak tak kok Hamzah. Hah? Tak. Ana sing du'aik, ana sing du'atik. Wa aswatu du'aik. Setelah wawu on alif berak. Hah? Bar wawu on alif berak. Aswatu ngono. Aswatu du'atika. Nah, kalau subuh dibalik, Allahumma hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik. Ini subuh ini adalah selesai malammu dan menghadapi siangmu. Kalau maghrib, ya Allah, ini adzan ini adalah selesai siangmu menghadapi malammu. Kalau subuh, adzan ini adalah selesainya malammu menghadapi siangmu. Dibalik itu. Kenapa hanya khusus maghrib dan dikiaskan dengan subuh? Kata Imam Ali Sabramilisi ini, khusus maghrib dan subuh karena maghrib adalah penutup amal di siang hari, subuh adalah penutup amal di malam hari, dan menjadi awal dari muqaddimah amal di siang hari. Itu hikmahnya kenapa khusus maghrib dan subuh. Wa aswatu du'atika lan pira-pira swara wong kang padha ngajak ing Tuhan. Suara orang yang mengajak kepadamu. Watu sanulan den sunataken apa sholatu maca sholawat ala nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam qoblal iqamati ing dalem sadurunge iqamah. Alama ing atase pendapat kala kang ngendika ing wasapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Syarhil Wasit ing dalem kitab Syarah Al-Wasit. Wa tawadaulan tetanggenan ing qalahun nami sapa Syekhuna Ibnu Ziyad, guru kita Ibnu Ziyad. Jadi beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari yang ngarang khatam ini murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan murid dari Ibnu Ziyad. Menurut pendapat Imam An-Nawawi yang diambil oleh guru beliau Ibnu Ziyad, itu sunnah sebelum iqamah baca sholawat. Jarang yang mengamalkan ini. Jadi yang iqamah, sebelum iqamah baca sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pendek itu cukup. Sebelum iqamah baca sholawat dulu.
Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Ziyad, amma qoblal adani ana apa ing dalem sadurunge adzan falam ara mongko ora ningali ingsun bidzalika ing dalem kono qoblal adzan saean ing suwiji-wiji. Menurut Ibnu Ziyad, yang sunnah baca sholawat itu sebelum iqamah. Kalau sebelum adzan tidak apa-apa, tapi nggak sunnah. Menurut Ibnu Ziyad ini sunnahnya baca sholawat sebelum iqamah. Sebelum adzan tidak sunnah, tapi boleh baca sholawat. Kebanyakan orang kan sebelum adzan baca sholawat, sebelum iqamah malah nggak baca sholawat. Kalau Ibnu Ziyad sunnahnya sebelum iqamah, kalau sebelum adzan boleh, tidak sunnah. Lam ara fi dzalika syai'an, tidak apa-apa dilakukan. Khilaf dengan pendapat setelahnya ini. Wa qala ngendika sapa Syekh Al-Kabir Al-Bakri, inna satu sholawat ikut usanu dan sunatakan qabla ma dalam sadurunge adzan lan iqamah. Menurut Al-Imam Syekh Al-Kabir Al-Bakri, Syekh Al-Bakri ini sunnah kedua-duanya, sebelum adzan dan sebelum iqamah, sunnah semua sholawat. Ya, kalau Wahabi nggak senang ada orang sholat sebelum adzan, bid'ah. Kalau Wahabi, ya, madzhab Syafi'i sunnah sebelum adzan sholawat, sebelum iqamah sholawat. Nah, itu perintah Al-Quran. Walai sanulan ora den sunataken apa Muhammadur Rasulullah, maca Muhammadur Rasulullah tak jauma ing sawise adzan lan iqamah. Tidak disunahkan. Jadi biasanya orang kalau baca la ilaha illallah terus Muhammadur Rasulullah. Nah, akhir adzan itu kan la ilaha illallah. Enggak usah Muhammadur Rasulullah. Iqamah pun begitu, penutupnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak usah, tidak disunahkan ditambahi Muhammadur Rasulullah. Ba'da dalam sawise adzan lan iqamah. Qala ngendika sapa Ar-Rawyani, Imam Rawyani fil Bahri ing dalam kitab Al-Bahr. Yustahabu den sunatakan apa ayat to maca sapa wong bainal adzan ing antara adzan wal iqamah apa ayatul kursi ing ayat kursi. Disunahkan membaca di antara adzan dan iqamah membaca ayat kursi. Likhobarin krono hadis. Inaman saat temene wong ora kang maca mandalika ing ayat kursi bainal adzan ing adzan wal iqamah lam yuktab mongko ora den tulis aling atase man apa madosa baina sholat antara sholat loro. Jadi kalau orang membaca ayat kursi di antara adzan dan iqamah, faedahnya ini Allah tidak akan menulis dosa di antara kedua sholat yang dilakukan di antara kedua sholat. Faedahnya ini Far'un afta al-Bulqini wa alam. Surat Al-Maidah 44 ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina
alladhina hadu rabbaniyun wal-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna satemene kita anzalna wasnuraken kita at-Taurat ing Taurat. Fiha iku ing dalam Taurat hudan utai hidayah minad dhalalati saking sasar. Wa nurun lan cahaya ay bayan tegese penjelasan lil ahkami maring pira-pira hukum. Yahkumu kang ngukumi biha kelawan Taurat sapa annabiyuna para nabi min Bani Israil saking anak turune Nabi Yakub. Jadi Taurat ini diturunkan oleh Allah sebagaimana Zabur, sebagaimana Injil dan Al-Quran. Diturunkan menjadi hidayah dan cahaya. Hidayah dari kesesatan, cahaya untuk hukum-hukum. Karena kemarin ayat sebelumnya orang-orang Yahudi tidak mau menggunakan hukum rajam, padahal itu ada dalam Taurat. Mereka pengennya kalau yang berzina ini orang besar, orang tokoh, ini tidak perlu dirajam, cukup dipermalukan nanti, wajahnya dikasih hitam-hitam. Nah ini melanggar aturannya Taurat, aturannya Nabi Musa dalam Taurat. Dalam Taurat pun ada hukum rajam. Akhirnya mereka datang pada Nabi, kalau Nabi ini nanti menghukumi rajam maka mereka nggak akan mau. Kalau Nabi menghukumi selain rajam mereka akan terima. Jadi datangnya kepada Nabi itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi mau cari keringanan. Akhirnya ayat ini Allah menjelaskan Taurat ini diturunkan. Di situ ada hidayah, ada nur, yang sudah dibuat hukum semua nabi-nabi Bani Israel dari dulu. Nabi Musa dan nabi-nabi dari Bani Israel. Aladina rupane annabiyun wong akeh aslamu kang manjing Islam sapa aladina ay engko tegese tunduk sapa aladina lillahi maring Allah. Semua nabi Bani Israel itu semuanya Islam, nggak ada yang Yahudi sebagai klaimnya. Mereka menganggap orang Bani Israel menganggap nabi-nabinya itu Yahudi. Orang Nasrani menganggap nabi-nabinya Nasrani. Ini Al-Quran membantah semua nabi adalah aslamu, semuanya Islam. Nah ini di sini Allah menunjukkan perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Liladina maring wong akeh hadu kang podot tompo hidayah sopo aladina warwabani unalan wong para ulama Rabbani. Al ulama tegese ulama yang saking Bani Israil wal ahbaran para ahli fikih. Al fuqaha tegese para ahli fikih. Kalau Rabbani itu ulama yang mengajarkan dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Jadi sigharul hukum qabla kibarih. Jadi yang kecil-kecil dulu ngajari dari alif bata, baca Al-Quran, ngajari caranya sholat, caranya wudhu, dari yang paling kecil namanya Rabbani, dari anak-anak kecil sampai paling besar namanya Rabbani. Kalau ahbar ini ahli-ahli fikih, ahli-ahli hukum. Al-Quran itu tidak dipasrahkan kepada manusia, makanya tidak bisa berubah,
tidak bertambah satu huruf pun ataupun berkurang satu huruf pun Al-Quran ini. Berbeda dengan kitab yang lain, karena Taurat dipasrahkan. Ini di ayat ini Allah memasrahkan Taurat lilladina, dipasrahkan kepada orang-orang hadu warabaniun wal ahbar. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu Allah sendiri yang berfirman dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Al-Quran itu kami yang menurunkan, kami sendiri yang menjaganya, kata Allah itu. Makanya nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa dipalsukan, bertambah satu huruf pun atau berkurang satu huruf pun, mustahil Al-Quran itu. Akan ada orang yang mampu merubah Al-Quran, nggak akan mungkin. Tapi kalau Taurat ini dirubah-rubah seenaknya oleh orang Yahudi, karena tidak Allah sendiri yang menjaganya, tapi lilladzina hadu warabbaniyuna wal ahbar. Bima ai bisa bila disebab perkara ustuhfidu kang amrih den titipi dikon jaga sapa aladina. Ini karena yang diperintahkan jaga manusia. Taurat ini, Taurat juga firman Allah, kalam Allah. Injil juga kalam Allah, firman Allah, tapi yang diperintahkan menjaga manusia. Kalau Al-Quran Allah sendiri yang menjaga. Ayo ustudiu tegese den titipi sapa aladina ing ma. Istahfadhum amrih ngreksa ing aladina sapa Allah iyahu ya ing ma. Allah memasrahkan, Allah menitipkan Taurat. Min kitabillahi saking kitab Allah ayubadilu yen to padha ganti sapa aladina ing ma, dikasih amanah malah dirubah-rubah. Itu kelakuannya Bani Israel. Wa kanu lan ana sapa aladina alaihi ngatasé ma iku syuhada wong kang padha nyekseni kabeh ana sak temene ma at-Taurat iku hakun hak. Fala tahsyau mongko aja wedya sira kabeh anasa ing menungso. Jangan kalian takut kepada manusia. Ayu hal Yahudu hehe wong Yahudi fi dalem dalam mertelakan perkara indakum ing dalem sanding sira kabeh minnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saking sifate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tajam wa ghairi himalan liyane naat warajam wah sauni lan wedya sira kabeh ingsun fi kitmani ing dalem nyimpen ma. Ini Allah memperingatkan orang Yahudi, jangan kalian ini takut kepada manusia. Nah, orang ini lebih banyak takut sama manusia dibanding kepada Allah. Itu sifatnya orang-orang Yahudi. Nah, banyak sifat Yahudi disebut ini karena umatnya Nabi bakal banyak yang ikut sifatnya orang Yahudi. Dengan manusia takut, dengan gurunya takut, dengan yang lebih kuat takut, lebih tua takut, tapi dengan Allah nggak takut. Jangan seperti itu. Allah ini menasihati orang-orang Yahudi. Kok kalian takut mau menyebutkan sifat-sifatnya Nabi di Taurat, takut nanti tidak ditinggalkan pengikutnya, nanti nggak dapat lagi dunianya. Wahsyaun, jadi dari kata-kata khosyah. Khosyah itu maknanya takut, sama dengan khaufun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Khauf juga takut. Ada yang berpendapat ulama ini maknanya sama, tapi ada yang membedakan, ada yang berpendapat beda. Kalau khosyah itu dasarnya ilmu.
takut karena ilmu, tapi kalau khauf ya takut biasa. Makanya dalam surat Fatir Allah menyebut ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut yakhsha, tidak innama yakhafu, tapi innama yakhsyallahu, tidak innama yakhafuwahu. Kenapa kok yakhsha? Karena kalau ulama itu takutnya dengan ilmu, tidak sekedar takut. Nggak pernah lihat Allah, belum pernah lihat dengan mata. Nek orang takut melihat singa misalnya, lihat macan ya, karena melihat. Nah, ini takut dengan Allah. Jadi kalau melihat macan ya khauf, bukan khasyah. Tapi kalau Allah nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, belum pernah lihat, belum pernah ketemu, kok takut? Ini istimewa karena khasyahnya dengan ilmu. Nah kalau yang nggak takut dengan Allah berarti bodoh, nggak punya ilmu. Engkau nggak pernah lihat kok kan takut, ya berarti bodoh. Jadi secerdas apapun, seprofesor apapun, banyak ilmunya bagaimanapun, kalau nggak iman dengan Allah itu bodoh. Saya kulus sufaha, itu Al-Quran menyifati, akan berkata orang-orang bodoh. Pun pintarnya seperti apa menurut manusia, tapi kalau nggak iman itu adalah bodoh. Wala tashtaru wahsyawni lan wedya sir kabeh ingsun fikit nang nyimpen naktu atau hak, nyimpen hak. Wala tashtarun aja tuku sira kabeh aitas tabdilu tegese ganti sira kabeh biar kang ingsun samanan ing rega qalilan kang kidik minat dunya saking donya. Jangan kalian beli, tukar, jual. Maknanya tastaru ini bisa diganti, dijual, ditukar. Ayatku dengan harga yang sedikit, maksudnya sedikitnya adalah dunia. Jadi orang Yahudi itu takut kalau nanti disampaikan seperti adanya, mereka nggak kehilangan pengikut. Banyak yang lari nanti iman dengan Muhammad semua, kita nggak punya pengikut lagi, kita kehilangan dunia misalnya. Karena pengikut itu dunia, harta dunia, jabatan dunia, pengaruh dunia, wibawa dunia, nama dunia, semua dunia. Samanan qalila disebut samanan qalila. Apakah kalau samanan kasiro terus boleh? Ya sama saja. Jadi samanan qalila itu kata Imam Hasan Al-Basri. Ditanya Imam Basri itu, apa yang dimaksud samanan qalil? Harga yang sedikit itu apa? As-samanul qalil kata Imam Hasan Al-Basri itu ad-dunya bihadzafiriha, dunia dan semua isinya itu saman qalil. Jadi dunia seluruh isinya, dunia, hartanya, emasnya, peraknya, istananya, semuanya, isinya seluruh dunia dan perangkatnya itu saman qalil. Jadi nggak bisa dibayangkan ada saman kasir, karena isinya dunia itu semuanya saman qalil. Kenapa kok pakai samanan qalil? Berarti kalau samanan kasir boleh, nggak bisa dibayangkan seperti itu, karena seluruh dunia dan isinya ini, seluruh perangkatnya dari A sampai Z, dari alif sampai ya, semuanya itu saman qalil. Nggak bisa dibandingkan dengan nikmatnya Allah di akhirat, nggak usah dibayangkan dengan ayat-ayatnya Allah, nggak bisa diperbandingkan. Waman sapane wong lam yahkum kang ora ngukumi sapa man bima kelawan aturan syariat anzala kang wis nurunaken sapa Allah faulaika mengkono akeh hum ya ulaik iku al kafiruna wong-wong kafir kabeh bihi kelawan Allah. Ini ayat penutup ini dikhilafkan oleh para ulama. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka orang kafir. Ada orang zina tidak dirajam, ada orang mencuri tidak dipotong tangan, ada orang mabuk nggak dicambuk. Nah itu ayat ini turun untuk orang-orang Yahudi.
jadi orang-orang kafir. Jadi jangan dipukul rata untuk semua orang. Ada sebagian ulama begitu. Oh, ada orang Islam kok nggak pakai hukum Islam langsung kafir, nggak bisa. Jadi nanti ada wamal lam yahkum bima anzala faulaika humul fasiqun, ada nanti. Ada faulaika humud dzalimun nanti. Nah, yang ayat pertama ini untuk orang-orang kafir. Kecuali kalau ada orang Islam tidak menggunakan hukum Islam karena mengingkari kewajibannya, itu kafir. Jadi kenapa orang Islam kok katanya Islam kok nggak pakai hukum Islam? Karena belum bisa melakukan. Sebenarnya pengen melakukan tapi belum bisa dilakukan. Itu tidak sampai kafir. Tapi kalau kenapa nggak melakukan? Kenapa nggak pakai hukum Islam? Karena menurut saya hukum manusia lebih utama dibanding hukum Islam, dibanding hukumnya Allah. Itu kafir. Jadi kalau sekarang Indonesia misalnya belum pakai hukum Islam, itu kita harus tetap di hati itu meyakini bahwa hukum Allah paling baik, bahwa hukum Islam paling baik, meskipun kita belum bisa melakukan. Nah, karena kita bukan pemimpin, kita bukan penguasa, bukan orang yang punya kebijakan, kita nggak punya kekuatan. Harus itu, hati itu harus dijaga. Kalau sampai di hati itu ada keyakinan, oh, hukum buatan manusia itu lebih baik dari hukum Islam daripada hukum Allah, kafir itu hukumnya. Na'udzubillah. Ini pentingnya ngaji, tahu seperti itu. Jadi walaupun belum bisa menerapkan hukum Islam, tetap dijaga terus hati ini, harus meyakini terus sampai mati bahwa hukum Islam ini hukum yang paling baik, yang paling utama. Wa katabna alaihim fiha wa alam.